Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, all of my students? I hope you all are ready to face middle semester tests, especially for English lessons. And I hope you don't forget to stay healthy and keep learning as best as possible at home. And I wish you luck. Baik, video ini untuk mempermudah anak-anak ustazah belajar di rumah ya. Insya Allah ujian kita bahasa Inggris mid semester mulai dari chapter 6. Chapter 6, My Classroom, until Chapter 10, My House. Ya, insya Allah kita sudah belajar ini semuanya. Ya, silakan langsung lihat video ini. Let's come to this video. Mulai pembelajaran kita, Chapter 6, My Classroom. Ya, My Classroom ini artinya benda-benda yang ada di dalam kelas. Ya. Kelas ini artinya kelas. Room ini artinya ruangan. Jadi, terjemahan dari my classroom adalah ruangan kelas saya. Ya, kita balik ke halaman 97. Nah, kita masuk pembelajaran 6 ya, my classroom, benda-benda yang ada di dalam kelas. Ya. Contohnya ini, flag. Ya, artinya bendera. Jadi my classroom itu tidak hanya benda-benda yang ada di dalam kelas ya, tetapi yang ada di sekitar kelas. Contohnya ini bendera. Bendera ini ada di luar kelas ya. Bahasa Inggris bendera adalah flag. Bacaannya flag. Ya, artinya bendera. Kemudian blackboard. Papan tulis hitam. Ya, ingat saja black. Black ini hitam. Board ini papan. Nah, blackboard, papan tulis hitam. Ya. Papan tulis hitam. Kemudian ini kapur, ya. Sekarang kita belajar tidak pakai kapur lagi, ya. Tapi zaman dahulu siswa belajar pakai kapur. Nah, ini temannya papan tulis hitam, ya. Chalk. Ya, bacaannya chalk. Artinya kapur. Nah, kemudian masuk ke tempat ustadz dan ustazah menulis yang biasa kita gunakan di dalam kelas. Ya, ini gambar apa? Papan tulis putih. Nah, bahasa Inggrisnya adalah whiteboard. Ingat saja white. White ini artinya putih. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar warna semester 1. Ya, white. Ya, whiteboard, papan tulis putih. Kemudian bola bumi, ya. Bola bumi bahasa Inggrisnya globe. Ya, bacaannya globe. Ya, kemudian tempat kita duduk. Nah, bahasa Inggrisnya chair, kursi. Ya. Dihafalkan semuanya. Baik itu cara bacanya, kemudian bahasa Inggrisnya, dan terjemahannya, sekaligus gambarnya. Karena sama seperti ujian semester yang lalu, ada gambarnya ataupun bahasa Inggrisnya maupun bahasa Indonesianya. Ya, yang penting anak-anak ustazah menghafal semua benda-benda yang ada di dalam kelas. Kita ulangi kembali. Flag, bendera. Flag artinya bendera. Blackboard, papan tulis hitam. Chalk, kapur. Ya. Whiteboard, papan tulis putih. Globe, bola bumi. Chair, kursi. Ya. Kita ke halaman berikutnya. Ya, ini juga benda-benda yang ada di sekitar kelas. Desk. Desk ini meja. Ya, meja. Kemudian picture, gambar. Kemudian eraser, penghapus. Dan dustbin, tong sampah. Ya. Kita ulangi kembali. Desk, meja, picture, gambar, eraser, penghapus, dan dustbin, tong sampah. Dihafalkan semuanya ya, baik itu tulisannya
bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya. Nah, coba kita latihan yang di bawah ini. Ini gambar apa? Papan tulis putih. Bahasa Inggrisnya whiteboard. Kemudian ini meja. Bahasa Inggrisnya adalah desk. Ini apa? Kursi. Bahasa Inggrisnya chair. Ini apa? Bola bumi. Bahasa Inggrisnya globe. Dan seperti itu selanjutnya, ya. Kita lanjut ke chapter berikutnya, chapter 7, yaitu tentang my school. My school ini, apa artinya school? Arti school ini sekolah. My artinya saya, kepunyaan. Jadi my school artinya sekolah saya. Ya, kita langsung masuk ke materinya. Nah, ini ada tempat-tempat yang ada di sekolah. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, ini classroom. Ingat saja kelas. Nah, ini bacaannya kelas. Room ini artinya ruangan. Yang ada room itu room. Nah, ini artinya ruangan. Nah, contoh ya, classroom. Classroom artinya ruangan kelas. Kelas ini kelas artinya. Ya, tidak susah mengingatnya, kelas. Ya, kelas berarti kelas. Kemudian apalagi yang ada roomnya? Teacher room. Nah, ini teacher room. Apa artinya room? Ruangan. Teacher apa artinya? Guru. Berarti artinya ruangan guru atau bahasa lainnya kantor. Ya. Udah, kita lanjut. Classroom. Ya, seperti yang kita pelajari tadi, artinya adalah ruangan kelas atau kelas. Kemudian schoolyard. School apa artinya school? Sekolah. Yard ini halaman. Ya. Yard ini halaman. Ya. Halaman sekolah. Ingat saja yard ini halaman. Ya. Yard halaman, yard halaman. Diingat selalu. School ini sekolah. Ya. Kemudian library. Library ini perpustakaan, ya. Selalu diingat library, perpustakaan, ya. Kemudian toilet. Nah, toilet ini sangat mudah sekali karena bahasa Indonesianya juga toilet, ya, tidak ada terjemahannya. Toilet artinya kamar mandi, ya. Canteen. Ini bacaannya canteen. Artinya kantin, juga sangat mudah mengingatnya. Canteen artinya kantin, tempat kita jajan, ya. Kalau di sekolah kita belum ada kantinnya karena kita tidak diperbolehkan untuk membawa uang jajan, ya. Kemudian hall. Hall ini gedung. Gedung. Nah, hall ini gedung. Ya. Apa tadi library? Perpustakaan. Library, perpustakaan. Oke. Kemudian kita masuk ke yang paling bawah. Teacher room. Nah, yang seperti tadi dijelaskan, room ini artinya ruangan, teacher ini guru, artinya kantor. Ya, kantor. Kemudian laboratory. Laboratory ini ruangan yang belum SD punya lagi, ya. Ini setara SMP ke atas. Artinya laboratorium. Yang ada banyak gambar komputernya. Ya, laboratorium. Ya. Yang ada banyak komputernya itu namanya labor. Ya, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesianya juga tidak terlalu jauh. Ya, laboratory artinya laboratorium. Gampang untuk diingat, ya. Kita ulang kembali, masih ada di belakangnya. Ya, ini tidak masuk, ya, karena yang dua ini tidak ada kita pelajari, ya.
Kita ulang kembali apa-apa saja ruangan yang ada di sekolah. Yang pertama, classroom. Jangan lupa kelas. Kelas ini artinya kelas. Schoolyard. Yard ini apa tadi? Halaman sekolah. Halaman. Nah, school kita tahu, sekolah. Nah, tinggal ditambahkan halaman sekolah. Library apa tadi? Library. Perpustakaan. Tempat orang baca-baca buku. Perpustakaan. Ya. Kemudian toilet. Toilet tetap toilet atau kamar mandi. Canteen. Canteen, kantin. Ya, tidak jauh bahasa Inggris dengan bahasa Indonesianya. Canteen. Kemudian hall. Hall itu tempat mengadakan acara. Nih yang ada meja panjang, banyak kursinya. Ya, itu namanya gedung. Sekolah kita belum punya gedung, ya. Kemudian teacher room. Nah, room tadi apa bahasa Inggrisnya? Artinya? Ruangan. Teacher apa? Guru. Artinya ruangan, guru atau kantor. Nah, kemudian laboratory. Laboratory itu artinya laboratorium. Tempat banyak-banyak komputer ini. Nah, itu laboratorium namanya. Oke. Kita lanjutkan ke chapter 8, parts of body. Ya, lihat ke sini. Body artinya tubuh. Atau supaya lebih mudah mengingat, badan. Nah, badan. Tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesianya ya. Body. Ini bacanya body. Badan. Body, badan. Body, badan. Parts of body. Parts ini bagian-bagian dari badan kita. Ya. Kita langsung ke materinya. Apa-apa saja yang ada di badan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, semuanya akan kita bahas di sini ya. Kepala. Kepala bahasa Inggrisnya head. Kepala, head. Mata, eyes. Mata, eyes. Telinga, ears. Yang pakai SS di sini, ini ada S-nya, ini karena jumlahnya lebih dari 1. Kepala karena jumlahnya hanya 1, tidak pakai S. Yang lebih dari 1, yang jumlahnya 2 itu pakai S, karena dia 2. Kalau dia 1 disebut eye saja. Karena matanya 2, ya, karena tidak ada juga orang yang matanya 1 ya, makanya mata disebut eyes, ditambahkan dengan S. Untuk mempermudah anak-anak ustazah ujian, yang pakai SS ini di belakangnya itu berarti jumlahnya 2. Contoh ya, mata 2, tidak ada orang yang matanya 1. Telinga 2, tidak ada orang yang telinganya 1. Bahu 2, tidak ada orang yang bahunya 1. Apalagi yang contohnya 2? Kaki, ya. Seperti itu. Kalau yang 1-1 seperti kepala, tidak ada orang kepala 2. Tidak ada S-nya di belakangnya, ya. Kita ulang lagi. Eyes, mata. Ears, telinga. Shoulders, bahu. Nose, hidung. Mouth, mulut. Nah, ini gampang sekali mengingatnya. M, sama-sama M depannya. Mouth, mulut. Neck, leher. Hair, rambut. Nah, hair, ingat saja head. Asalkan dia bagian tubuh yang di atas nih. Kepala diawali dengan huruf H. Rambut juga diawali dengan huruf H. Itu pengingatnya. Jadi yang hair, head yang diawali dengan huruf H itu letaknya di atas, ya. Kemudian hand, tangan, kecuali hand ya. Tangan, arm, lengan. Nah, jangan sampai terbalik. Tangan itu mulai dari pergelangan tangan. Mulai dari pergelangan tangan ini sampai ke sini. Itu namanya tangan. Bahasa Inggrisnya hand. Arm ini mulai dari pangkal bahu sampai ke siku. Itu yang arm. Artinya lengan. Arm itu lengan, ya. Fingers itu ini jari. Jari ini yang fingers. Fingers. Ya, jangan sampai terbalik-balik lagi. Legs itu kaki.
Karena kakinya 2, lebih dari 1, pakai S. Karena jarinya lebih dari 1 atau 5, dipakai S. Fingers, legs. Do you understand? Ke tema 9. My family. Ya, family semester lalu kita sudah belajar tentang my family. Apa artinya keluarga? Keluarga saya. Family artinya keluarga. Baik. Langsung kita masuk ke materinya. Nah, keluarga itu adalah orang-orang yang ada di keluarga kita, di rumah kita. Ya, contoh yang paling dekat dengan kita. Ayah, ibu. Ya. Ayah, bahasa Inggrisnya father. Fa, ingat saja fa ini. Ya. Father artinya ayah. Ya, father artinya ayah, fa. Ingat saja pa, ya. Berarti fa ini kan dekat dengan pa. Father berarti artinya ayah. Kemudian mother. Ya, mo ini ingat saja mom. Mom itu kan ibu, ya. Nah, bacaannya mother, ma artinya ibu, ya. Kemudian yang lebih tua dari ayah dan ibu kita, grandfather. Nah, grandfather artinya kakek. Nah, father ini kan tadi ayah, ya. Ayah udah pakai grandnya. Nah, berarti udah tua, lebih besar dia dari ayah kita. Nah, berarti dia kakek. Nah, nenek juga seperti itu, grandmother. Mother tadi kan ibu. Kalau sudah pakai grandnya berarti lebih tua dari ibu, sudah tua. Nah, berarti artinya nenek. Nah, kemudian yang saudara laki-laki, baik itu kakak maupun adik, asalkan laki-laki disebut dengan saudara laki-laki atau brother. Ini saudara laki-laki, baik itu kakak maupun adik, yang penting dia laki-laki, ya, saudara laki-laki, baik itu dia kakak laki-laki ataupun adik laki-laki, disebut dengan saudara laki-laki. Ya. Begitu juga dengan saudara perempuan. Saudara kita yang perempuan, adik atau kakak perempuan, ya. Adik atau kakak perempuan. Ya, disebut dengan sister. Sister. Oke, kita ulang kembali. Kita mulai dari ayah, father. Ayah. Mother, ibu. Grandfather, kakek. Grandmother, nenek. Sister, adik atau kakak perempuan, disebut dengan saudara perempuan. Brother, adik atau kakak laki-laki, disebut dengan saudara laki-laki. Dan ini saya, me artinya saya, gitu ya. Kita langsung masuk ke tema terakhir yang akan kita ujikan, yaitu my house, artinya rumah saya. House artinya rumah, bacaannya house, artinya rumah. Baik, langsung kita ke bagian-bagian ada di dalam rumah. Mulai dari bagian yang paling luar, ya, yang ada di luar. Contohnya ini. Ini ada gambar rumput, ada gambar bunga, ada gambar daun. Nah, coba di depan rumah, apa namanya? Taman. Mungkin ada juga rumahnya yang tidak ada tamannya, ya. Tapi ini kita belajar rumahnya yang ada tamannya, gitu ya. Taman, bahasa Inggrisnya garden, ya. Taman, garden. Kemudian apa lagi? Masuk ke dalam sedikit. Yang di depan pintu. Nih, ruangannya di depan pintu ini. Ini bahasa Inggrisnya tidak jauh dari bahasa Indonesia, ya.
yaitu teras. Ya. Bahasa Inggrisnya terrace. Terrace. Ya. Kemudian masuk lagi ke dalamnya. Nah, ini yang tempat kita menerima tamu. Apa namanya? Ruang tamu. Ruang tamu bahasa Inggrisnya adalah living room. Living room, ruang tamu. Nah, seperti itu. Ya, dihafal, diingat. Living room, ruang tamu. Masuk lagi ke dalamnya. Tempat kita tidur. Nah, ingat, ini sangat mudah untuk menghafalnya. Perhatikan di sini. Seperti yang Ustazah terangkan tadi, room. Room itu apa artinya? Ruangan. Selalu diingat, room, ruangan. Room, ruangan, room, ruangan. Room itu artinya adalah ruangan. Yang perlu diperhatikan adalah yang di depan room itu. Siapa yang di depan room? Ya. Bed. Bed itu tempat tidur. Ingat, bed tempat tidur. Tempat tidur. Bed artinya tempat tidur. Jadi kalau kita gabungkan, ruangan tempat tidur artinya kamar. Ya, jadi bedroom artinya kamar. Ya. Kemudian dining room. Room ini tidak perlu dilihat karena artinya ruangan. Yang perlu kita lihat dining. Dining artinya makan. Lihat ada gambar meja makan, ada kursinya. Dining ini artinya makan. Makan. Nah, artinya berarti ini ruang makan, ya. Kalau di restoran-restoran itu ada tulisan dine in. Dine in kan artinya makan, ya. Jadi ini artinya ruang makan. Ingat ini selalu, dining itu makan, ya. Kemudian tempat kita mandi. Nah, seperti yang tadi ya, room ini abaikan saja karena artinya ruangan. Bath. Bath ini artinya mandi. Ya, jangan terbalik dengan bed. Bed itu D di belakangnya. Apa artinya bed tadi? Tempat tidur. Bath artinya mandi. Room apa tadinya? Ruangan. Bath ini mandi. Berarti ruang untuk mandi. Apa? Kamar mandi. Ya, bath mandi. Bed tempat tidur. Nah, jadi jangan sampai terbalik-balik, ya. Kemudian ini. Nah, ini ruangan tempat mobil ya, tempat parkir mobil. Ini sangat mudah menghafalnya karena mirip-mirip dengan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya adalah garage. Garage ya, bukan garage ya, garage. Garage ya, atau artinya garasi. Gampang sekali ya. Kemudian tempat masak-memasak. Tempat masak-masak bahasa Inggrisnya kitchen, dapur. Ya. Dapur, kitchen. Dapur, ya. Udah gitu aja ya. Kita ulang sekali lagi. Ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah mulai dari sini. Living room, ruang tamu. Bedroom, ingat tadi apa? Bed. Bed ini tempat tidur. Artinya kamar. Dining room, apa artinya dining tadi? Makan. Berarti artinya ruang makan. Bathroom, kamar mandi. Bath artinya mandi. Garage, garasi. Kitchen, dapur. Terrace, teras. Dan garden, taman. Ya, baik, itu saja penjelasan rangkuman materi dari awal semester 2 sampai pertengahan semester ini. Nanti soalnya mungkin agak lebih ke pengayaan, ada juga nanti ya, misalkan seperti ini. Tidak mesti Ustazah buat kamar mandi apa bahasa Inggrisnya. Terkadang nanti ada mungkin 1-2 soalnya yang misalkan tempat kita mandi. Nah, jadi diajak untuk berpikir ya anak-anak Ustazah ya. Tempat yang biasa kita mandi berarti kamar mandi. Tempat yang biasa kita nerima tamu, nah, berarti ruang tamu. Begitu juga dengan yang sebelum-sebelumnya, misalkan seperti ini, organ untuk melihat berarti mata ya. Kemudian organ untuk mendengar, telinga berarti ya, seperti itu ya. Selamat belajar di rumah, semoga dimudahkan Allah selama ujian dan mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.